Shalom Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai siapa Elia akhir zaman yang dimaksudkan oleh firman di Maleakhi 4, di mana Tuhan akan mengutus Nabi Elia sebelum datangnya hari Tuhan. Nah, mari kita akan mulai membahas ini satu persatu. Kita lihat Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Nah, ayat ini sering dikonotasikan atau dipakai untuk ayat pemulihan hati bapa, di mana terjadi pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, ayah dengan anak, anak dengan orang tua dengan ayah. Nah, saya dulu juga sharing firman ini dan mengkaitkannya dengan pemulihan hati bapa, karena ini ayat pamungkas yang sering dipakai untuk membahas tentang pemulihan hati bapa, bahwa betapa pentingnya sebuah hubungan antara orang tua dan anak, dengan antara bapa dengan anak-anaknya. Karena kalau itu tidak terjadi hubungan yang harmonis itu, maka Tuhan akan datang memukul bumi hingga musnah. Ini luar biasa. Sampai pada suatu ketika saya merenungkan kembali firman ini, bahwa ini adalah tentang Elia. Ya, kalau kita mau teliti, ayat 5 itu mengatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Jadi yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, ini Nabi Elia. Nah, saya tidak pernah temukan Nabi Elia itu melakukan pelayanan parenting, melakukan pelayanan pemulihan hati bapa. Saya tidak pernah baca Elia pergi kepada Ahab dan berkata bahwa Ahab, kamu sebagai orang tua, sebagai ayah, kamu harus mengasihi anak-anakmu, kamu harus mengasihi istrimu, kamu jangan menyakiti anak-anakmu, karena itu akan membuat Tuhan marah. Kemudian Elia pergi kepada Isabel dan berkata, Isabel, kamu itu sebagai istri harus menghormati suami, harus mengasihi anak-anakmu, jadi istri yang baik ya, supaya keluarga ini harmonis. Dan kemudian juga Nabi Elia pergi kepada anak-anak Ahab dan berkata, hai anak-anak, kamu harus menghormati orang tuamu, terutama kepada ayahmu. Kamu tidak boleh kurang ajar sama mereka. Nah, saya tidak pernah membaca ada pelayanan seperti itu, atau Elia melakukan pelayanan seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan membuat hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya? Nah, mari kita akan bahas satu persatu mengenai ayat ini. Yang pertama kita akan bahas adalah Elia. Siapakah Elia dan apakah sebenarnya tugas Elia dari Tuhan? Mari kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Nah, kita tentu tahu cerita tentang bagaimana Elia membuktikan bahwa Tuhan, Elohim, Yahweh, yang harusnya disembah oleh bangsa Israel itu kemudian menurunkan api dari langit. Kita tentu tahu cerita itu, bagaimana Elia melawan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera, yang kemudian persembahan Elia dimakan habis oleh api Tuhan. Nah, mari kita lihat akibat daripada pelayanan Elia ini. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah, Yahweh dialah Elohim, Yahweh dialah Elohim. Nah, saudara, kalau kita baca kisah tentang bangsa Israel, dari zaman dahulu, bangsa Israel sering disesatkan, terutama oleh para pemimpinnya. Kita tahu raja-raja yang menjauhkan bangsa Israel dari Tuhan, seperti Yerobeam, Rahabeam, semuanya
raja-raja itu pemimpin Israel, menjauhkan bangsa Israel daripada Tuhan sampai kepada Ahab. Nah, Ahab menikahi seorang putri Raja Sidon, yaitu Isabel. Dan sepertinya ini yang sering dikatakan bahwa istri adalah leher daripada suami, bukan tulang rusuk. Karena Isabel begitu menguasai kerajaan waktu itu, dan bagaimana bangsa Israel kemudian menyembah berhala, menyembah kepada dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Sidon. Nah, jadi tugas Elia adalah menegakkan hukum Tuhan untuk mengembalikan umat Tuhan dari penyembah berhala menjadi penyembah Elohim Yahweh, menjadi penyembah daripada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini adalah tugas utama dari Elia. Mari kita lanjutkan. Mari kita membahas tentang hari Tuhan. Nah, di Maleakhi 4 ayat 5 disebutkan, sesungguhnya akan aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, apakah hari Tuhan ini? Apakah ini hari yang baik? Mari kita lihat di Maleakhi 4 ayat 1. Mengatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Nah, disebut hari Tuhan, aneh. Tapi hari Tuhan sepertinya bukan hari yang baik. Hari Tuhan sepertinya hari yang mengerikan. Mari kita lihat lagi. Amos 5 ayat 18, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Itu hari kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seorang beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Ini seperti peribahasa yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Yoel 1 ayat 15, wahai, hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bayangkan, hari Tuhan adalah hari pemusnahan daripada Tuhan. Wow, ini luar biasa. Disebut hari Tuhan. Dan ini adalah hari di mana Tuhan murka. Hari di mana Tuhan mencurahkan cawan murkanya. Nah, kita akan lanjutkan kepada ayat yang sering digunakan untuk pemulihan hati Bapa, ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bapak-bapak dan anak-anak ini? Dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, bapak-bapak disebutkan dengan Av. Apakah Av itu? Mari kita baca. Kejadian 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa atau Av, orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ayat 21, nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi Av, semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Ayat 22, Zila juga melahirkan anak, yaitu Tubal Kain, Av, semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, Av di sini bukan adalah bapak langsung seperti saya dengan anak saya, tetapi Av di sini menunjukkan kepada nenek moyang bahwa Yabal adalah nenek moyang orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Yubal adalah nenek moyang semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila adalah nenek moyang dari semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, sekarang siapa nenek moyang bangsa Israel? Karena kalau kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis
dengan menganut Israel sentris atau berpusat kepada kehidupan bangsa Israel. Nah, Keluaran 3 ayat 15 mengatakan, "Sesungguhnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu atau Av, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 3 ayat 13, dikatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi, Av adalah nenek moyang. Bukan hanya berarti bapak secara satu garis keturunan, tetapi juga berarti nenek moyang. Nah, kalau kita bicara nenek moyang, artinya adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kita lihat sekarang apa sih keinginan hati daripada nenek moyang bangsa Israel? Gimana hatinya daripada Abraham? Nah, banyak kita tahu kisah Abraham, bagaimana dia belum punya anak sampai umur begitu tua, dan Tuhan menjanjikan keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, seperti debu di tanah. Nah, dan ketika Tuhan memberikan anak perjanjian, Ishak, di mana itu merupakan keinginan hati Abraham yang terdalam bahwa dia punya keturunan. Dari situ dia kemudian mulai yakin bahwa wah, yang disebutkan Tuhan ini benar, bahwa aku akan jadi bapa banyak bangsa. Nah, tapi kita lihat ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, Abraham tidak berkata, "Tuhan, gimana ini? Maksudnya apa? Sepertinya saya salah dengar. Sepertinya saya harus berdoa puasa 40 hari 40 malam untuk mendengarkan kembali apakah ini benar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana engkau yang sudah berjanji, engkau yang sudah memberikan, engkau yang katakan bahwa Ishak adalah anak perjanjian, kemudian engkau minta lagi, engkau suruh aku untuk memberikan Ishak sebagai korban persembahan. It doesn't make sense." Abraham tidak mengatakan itu kepada Tuhan. Abraham hanya mempersiapkan dirinya. Abraham mempersiapkan hatinya untuk siap. Dan kita tahu bagaimana singkat ceritanya bahwa Abraham membawa Ishak. Dan pada saat Abraham siap untuk mempersembahkan Ishak, Tuhan bertindak dan Tuhan ganti dengan domba jantan. Ini yang luar biasa di kisah Abraham. Kenapa dia disebut sebagai bapa orang beriman? Karena dia begitu percaya kepada Tuhan. Bahkan apapun yang Tuhan katakan, dia percaya. Bahkan mengorbankan anaknya sendiri ketika itu Tuhan yang suruh, dia percaya. Nah, ini ketaatan seperti inilah. Ketaatan yang dibangun dari sebuah hubungan Abraham dengan Tuhan. Ketaatan di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini adalah hati dari Abraham, juga hati Ishak dan Yakub. Ketaatan karena mengenal Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ajak kita melihat satu ayat di atas daripada ayat 5, yaitu ayat 4. Nah, ayat ini seringkali tidak diikut sertakan ketika membahas ayat 5 dan 6. Mari kita baca. "Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum." Jadi Musa di sini adalah menyampaikan firman Tuhan. Nah, ayat-ayat ini kalau kita baca secara keseluruhan, ini akan
menimbulkan pola daripada Tuhan. Kalau kita singkirkan ayat 4, maka kita tidak bisa melihat pola daripada Tuhan. Jadi Musa adalah sebagai penyampai hukum Tuhan. Kita tidak bisa memisahkan Musa dari nubuatan kedatangan Mesias dan hari Tuhan. Kita tidak bisa memisahkan Musa dari bagaimana Tuhan akan memunculkan Elia. Musa sebagai penyampai hukum. Nah, kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Nah, kita lihat ini kejadian yang dahsyat, yang luar biasa. Bayangkan kita ada saat itu menjadi bangsa Israel dan kita melihat kejadian ini. Ya, Keluaran 19 ayat 18, Gunung Sinai, ini adalah Gunung Horeb sebenarnya, namanya Gunung Sinai, ada di Gurun Sinai, ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Tuhan menjawab dengan guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Luar biasa. Ini disaksikan oleh bangsa Israel. Kejadian ini disaksikan oleh bangsa Israel. Kejadian yang dahsyat luar biasa ini, bagaimana Tuhan semesta alam, pencipta itu turun menemui Musa. Wow. Mari kita baca coba. Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabu menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19 berkata, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati. Bayangkan, bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan hadir itu, wow. Mungkin kita sering berdoa, sering berkata, Tuhan hadirlah, hadiratmu Tuhan, hadirlah. Saudara bayangkan, saudara ada di kaki Gunung Sinai sebagai bangsa Israel dan melihat kehadiran Tuhan yang sedemikian rupa. Begitu ketakutan mereka. Mereka takut mati. Kalau kita baca di Keluaran 24, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ingat ya, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman itu dan ke-12 suku Israel. Kemudian keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu, sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ini kata-kata dari seluruh bangsa Israel terhadap perjanjian Tuhan, terhadap kitab perjanjian Tuhan. Ini adalah komitmen dari bangsa Israel. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Darah perjanjian. Perjanjian itu
dilegalisir atau dimeteraikan dengan darah berdasarkan firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari antara para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang bercahaya. Wow, wow, kalau saya ada di sana melihat itu, wow, it's amazing. Itu saudara bisa bayangkan, itu kita melihat Tuhan, melihat Sang Pencipta di depan mata kita. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika setelah itu Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke puncak gunung, dan di sana Tuhan berbicara mengenai Taurat. Tuhan memberikan hukum-hukum Taurat, Tuhan memberikan perjanjian dengan lebih detail lagi. Apa yang terjadi? Mereka sudah melihat. Mereka sudah melihat. Mereka sudah melihat Tuhan. Dan mereka takut. Dan mereka sudah melihat Tuhan. Sekali lagi, mereka sudah melihat Tuhan. Tetapi Keluaran 32 ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, bangsa Israel berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Wow, ini suatu tindakan yang sangat kurang ajar. Perhatikan ya, mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan. Mereka sudah ketakutan dengan kemuliaan Tuhan itu. Bahkan mereka bilang, engkau aja Musa, engkau aja yang ngomong. Jangan Tuhan, ntar kalau Tuhan yang ngomong kita mati. Tuhan yang begitu dahsyat. Dan pada saat itu kemuliaan Tuhan masih ada di atas gunung. Pada saat mereka lakukan ini, pada saat mereka meminta Harun membuat Allah bagi mereka, kemuliaan Tuhan masih ada di atas gunung. Come on. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Wow, luar biasa. Saya membayangkan mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tahu Tuhan itu ada. Exactly, mereka tahu Tuhan itu ada. Dan bagaimana dahsyatnya Tuhan. Tapi ketika Musa sedang mengadakan perjanjian, Tuhan mengadakan perjanjian, membuka dirinya mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Mereka bisa menyembah Allah lain. Mereka bisa menyembah anak lembu emas. Nah, saya teringat pada waktu saya remaja, ada beberapa hamba Tuhan cerita bagaimana mereka dibawa oleh Tuhan jalan-jalan ke surga, bagaimana itu rumputnya hijau, seperti hijaunya itu nggak pernah mereka lihat. Itu hijau yang luar biasa bagus. Jalan-jalan di surga dari emas. Mereka dibawa jalan-jalan, bahkan digandeng sama Tuhan. Ada yang bahkan beberapa kali, ada seorang hamba Tuhan dari Amerika menceritakan kisahnya, dan bukunya juga ada kalau saudara mau baca. Itu, wah, dahsyat banget. Mendengar cerita itu, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku juga mau. Aku tuh kepengen seperti mereka. Aku kepengen Tuhan ajak jalan-jalan." Ada juga hamba Tuhan yang berkata, "Saya didatangi Tuhan. Tuhan bersinar di kamar saya, datang dan menjamah saya." Wow, it's amazing.
Saya bilang, saya juga mau, Tuhan. Karena aku percaya kalau Engkau ajak jalan, aku pernah bertemu dengan Tuhan. Secara pribadi, aku pernah didatangi Tuhan secara pribadi, secara supranatural. Ketika aku mengalami peristiwa supranatural itu, aku pasti lebih dekat dengan Engkau. Aku pasti tidak akan berdosa lagi. Itu akan merubah pikiran. It will change my mind. Itu akan merubah pikiranku. Pada waktu saya berdoa seperti itu, Tuhan gak jawab sih. Sampai beberapa tahun kemudian, hamba Tuhan yang sama, yang bercerita bahwa dia beberapa kali diajak jalan-jalan sama Tuhan, ke surga, digandeng sama Tuhan, mendeklarkan diri bahwa dia adalah seorang homoseksual. Saya sangat terkejut. Dan saya, how come? Bagaimana seorang yang sudah diajak jalan-jalan sama Tuhan, kemudian dia bisa berdosa begitu rupa? Seorang yang sudah mengalami Tuhan dengan supranatural. Seorang yang tangannya pernah digandeng oleh Tuhan, yang maha kudus. Seorang yang pernah melihat emas sebagai jalanan di surga. Seorang yang melihat rumput hijau yang begitu rupa. Bagaimana dia melakukan dosa yang demikian? What happened? Apa ini? Dan saya teringat pada cerita di Gurun Sinai ketika kemuliaan Tuhan, come on, itu kemuliaan Tuhan sudah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, dan bahkan mereka ketakutan. Dan pada waktu mereka minta anak lembu emas ini, kemuliaan Tuhan masih ada di sana. Di situ saya sadar bahwa pengalaman supranatural kita bahkan tidak bisa membuat kita setia dengan Tuhan. Pengalaman supranatural kita bahkan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan hanya pengalaman supernatural itu, kita akan tersesat. Bangsa Israel sudah melihat kemuliaan Tuhan, sudah melihat supernatural. Bagaimana Tuhan turun di Gunung Sinai, di Gunung Horeb, Gunung Sinai, untuk menemui Musa dan berbicara kepada Musa. Dan bahkan 70 pemimpin sudah melihat Tuhan. Dan mereka tetap bilang bahwa mereka butuh Allah untuk memimpin mereka, karena mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Karena sudah sekian lama Musa nggak turun-turun. Saudara, pada waktu itu kemuliaan Tuhan masih ada. Saat kemuliaan Tuhan ada, mereka berani berzina. Mari saya gambarkan ini supaya Anda lebih mengerti secara hati dan pikiran. Perjanjian yang diadakan Tuhan di Gunung Sinai itu ibarat perjanjian pernikahan. Tuhan berkata, katakan kepada Israel, kalau engkau begini, maka engkau akan diberkati. Kalau engkau begini, maka engkau akan diberkati. Kalau engkau nurut, engkau akan diberkati. Kalau engkau nggak nurut, engkau akan dikutuk. Sebuah perjanjian. Tuhan membuka diri mengadakan perjanjian dengan umatnya. Dan ketika perjanjian itu disepakati, bahkan, saya ulang ya, bangsa Israel sudah berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Come on. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ketika perjanjian itu ditulis, diberikan melalui Musa, ketika Tuhan sedang membuka diri dan memberikan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel berzina. Ini sama aja ya, ketika kita hari di mana kita bertunangan, hari di mana kita meresmikan sebuah hubungan, kemudian pasangan kita berzina. Ketika kita sedang berjanji untuk setia, pasangan kita berzina. Wow, ini nggak masuk akal saya, nggak masuk akal. Sekali lagi, pengalaman supernatural kita tidak bisa membuat kita
lebih kudus di hadapan Tuhan. Tidak bisa membuat kita bahkan lebih nurut di hadapan Tuhan. Bangsa Israel sudah mengalami itu, di mana mereka pengalaman yang dahsyat itu tidak bisa membuat mereka setia kepada Tuhan. Tetapi bahkan mereka berzina saat Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka. Mereka berzina dengan menyembah anak lembu emas. Nah, saya mau ajak kita melihat termin waktu Tuhan. Ini yang harus kita mengerti dari kitab Maleakhi 4. Mulai dari ayat 4, 5, sampai 6. Yang pertama adalah Tuhan menetapkan hukum. Tuhan berikan itu hukum Taurat. Yang kedua adalah Musa menyampaikan hukum. Musa mengajarkan hukum Taurat, firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kemudian ada Elia yang menegakkan hukum. Dan setelah Elia menegakkan hukum, datanglah Tuhan. Ya, ada waktu kedatangan Tuhan. Dan setelah kedatangan Tuhan, akan ada hari Tuhan. Nah, mari kita lihat sebuah bagan, supaya ini Anda mengerti, kita semua mengerti apa yang saya maksudkan dengan termin waktu Tuhan. Tuhan memberikan hukum, ya Elohim memberikan hukum kepada bangsa Israel melalui Musa. Kemudian mereka masuk dalam zaman penyampaian hukum Musa. Kemudian Musa mati. Ya. Sang penyampai hukum ini, orang yang memimpin bangsa Israel ini mati. Nah, sejak saat itu mulailah ada penyimpangan firman. Penyimpangan daripada hukum. Bagaimana pemimpin-pemimpin Israel, it always leaders, selalu pemimpin yang menyebabkan seluruh bangsa kemudian berbalik menjadi tidak setia kepada Tuhan. Pemimpin, ingat, pemimpin. Akhirnya sampai kepada zaman Ahab, Tuhan mengutus Elia untuk menegakkan kembali hukum Tuhan, untuk menegakkan kembali, untuk mengembalikan Israel menyembah Elohim Yahweh, untuk mengembalikan Israel menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kemudian Elia diangkat. Setelah itu kita masuk kepada kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Dan setelah kedatangan Tuhan Yesus, ini adalah Messianic era. Jadi era Messianik, penyelamatan. Nanti akan ada hari Tuhan, yaitu cawan murka. Nah, kalau kita melihat nubuatan di dalam firman Tuhan dari mulai awal sampai dengan akhir, kita harus tahu bagaimana mindset dari bangsa Israel mengenai nubuatan. Bagaimana cara mereka memandang masa depan. Seperti apa masa depan? Bagaimana cara mereka memprediksi masa depan? Ya, Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada sebuah tagline yang mengatakan bahwa history is prophecy. Jadi sejarah itu adalah nubuatan. Jadi kalau kita mau mengerti apa yang terjadi, maka kita harus tahu, kita harus mengerti sejarah yang pernah terjadi. Jadi kalau ketika Tuhan bilang mau mengutus Elia sebelum datangnya hari Tuhan, hal ini bisa kita temukan dari pola sejarah yang terbentuk di masa lalu. Jadi bagan ini yang saya jelaskan tadi, ini gambaran besar dari sejak hukum diberikan sampai kepada cawan murka. Ini adalah gambaran besar. Namun gambaran besar ini bisa berulang dengan pola yang sama. Nanti kita akan mengerti, saya akan lanjutkan. Nah, nubuatan di zaman perjanjian baru, apakah itu? Kita harus mengerti bahwa konteks nubuatan dalam firman Tuhan
di perjanjian baru ada di Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan kamu dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa yang dimaksud dengan kesaksian Yesus adalah roh nubuat? Ini bukan bersaksi tentang apa yang Yesus buat dalam hidupmu, bukan bersaksi bahwa kamu diberkati berlimpah-limpah karena kamu menyembah Yesus, bukan. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan tentang Yesus. Yesus ngomong apa? Siapa Yesus? Apa yang Yesus ajarkan? Kita harus perhatikan betul dan mengerti betul apa yang Yesus ajarkan. Kita harus mengerti betul tentang kemartiran Yesus. Kenapa? Kenapa sih sebenarnya Yesus kok harus mati? Kenapa Yesus harus datang kemudian dengan susah payah dia harus mati sampai disalib? Nah, kita harus mengerti ini. Ini adalah sebuah gambaran apa yang akan terjadi. Ini adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah nubuat. Apa yang terjadi dengan Yesus? Apa yang Yesus katakan, siapa Yesus? Apa yang Yesus ajarkan? Itu adalah roh nubuat. Ini adalah konsep nubuat di perjanjian baru. Nah, mari kita belajar lebih lanjut di kedatangan Yesus yang pertama. Nah, Maleakhi 4 ayat 4-6 adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias, baik yang pertama maupun yang kedua. Mari kita lihat. Pada saat kedatangan Yesus yang pertama, hukum Taurat Musa masih berlaku. Bangsa Israel masih menjalankan hukum Taurat. Nah, sekarang Elia di saat kedatangan Yesus pertama, siapakah dia? Matius 11 ayat 13 mengatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Ini Yesus yang bicara bahwa Yohanes adalah Elia yang akan datang itu. Dan bahkan ciri-cirinya sama. Ya, Markus 1 ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 2 Raja-Raja 1 ayat 8, di mana ciri-ciri pakaian Elia itu sama. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Ciri-cirinya sama. Yesus bilang dialah Elia yang akan datang itu kalau kamu mau menerimanya. Kalau enggak ya sudah. Nah, sebenarnya kita nggak perlu repot-repot untuk mencari tahu arti dari Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 sebenarnya. Ya, karena ini sudah dijelaskan oleh malaikat. Nah, ini Lukas 1 ayat 15-16 ini menjelaskan tentang siapa Yohanes Pembaptis. Ya. Saya bacakan ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya, si Elia Yohanes ini akan membuat banyak orang Israel balik kepada Tuhan Allah mereka. Perhatikan ayat 17. Ini arti daripada hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Ayat 17 mengatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, apa maksudnya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya? Bagaimana kalau kita artikan bapak-bapak adalah ancestor atau nenek moyang? Bagaimana hati nenek moyang yang sudah nggak ada itu berbalik kepada anak-anaknya?
Nah, maksudnya adalah bahwa apa hati daripada nenek moyang, hati daripada Abraham, Ishak dan Yakub ini juga dimiliki oleh bangsa Israel, oleh keturunan, dan arti yang spesifik adalah hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah, ini sudah diartikan, jadi kita nggak perlu cari-cari lagi, kita nggak perlu menafsirkan dengan imajinasi kita bahwa itu adalah pemulihan hati bapa, pemulihan hati antara orang tua dengan anak. Ini sudah dijelaskan dan malaikat yang sudah menjelaskan bahwa hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Untuk apa? Mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Matius 17 ayat 10 mengatakan, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Nah, ini bagaimana konsep kedatangan Mesias. Bahwa harus ada Elia dulu yang datang. Maka itu bangsa Israel sedang menanti kedatangan Elia ini. Karena bagi bangsa Israel yang tidak percaya kepada Yesus, Mesias belum datang. Dan ketika Mesias mau datang, harus ada Elia dulu nih. Kita lanjutkan ayat 11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Perhatikan kata ini, memulihkan segala sesuatu. Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, ayat 12, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, saya mau ajak kita memperhatikan kata memulihkan segala sesuatu. Ini berhubungan dengan Elia. Karena Elia yang akan memulihkan segala sesuatu. Oke, mari kita lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi ini berlaku pada waktu sebelum Yesus datang yang pertama. Ini juga berlaku pada nanti sebelum Yesus datang yang kedua. Kristus, Mesias, itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, ini banyak disalahartikan. Ya, ketika kita mengartikan ini secara exegesis atau secara imajinasi kita, mengartikan firman, bukan firman mengartikan firman. Bukan kita menggali dan menemukan dari firman itu sendiri, bagaimana firman mengajarkan untuk mengartikan firman, tetapi kita mengartikan dengan diri sendiri, mengartikan dengan imajinasi kita. Saya istilahkan itu kita nyampah kepada firman Tuhan. Ketika kita nyampah, kita taruh pikiran kita, duniawi kita taruh ide-ide duniawi kita untuk mengartikan firman. Kita sedang menyampahi firman Tuhan. Dan apa yang akan kita peroleh? Sampah. Kita tidak akan memperoleh mutiara yang berharga. Kita hanya peroleh sampah. Kenapa? Karena kita nyampah. Banyak yang mengartikan bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua, itu kita akan dipulihkan. Kondisi kita akan dipulihkan. Keluarga kita akan dipulihkan. Keluarga-keluarga Kristen akan harmonis. Keuangan kita akan dipulihkan. Gereja Tuhan akan dipulihkan. Dan kekristenan akan menjadi agama mayoritas, agama yang paling besar. Bahkan bisa mencapai 70% dari seluruh penduduk bumi ini akan mengenal Yesus dan menyembah kepada Yesus. Gereja akan mengalami supremasi. Kita semua akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ketika
terjadi pemulihan ini, disitulah kemudian Yesus akan datang dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan yang permai. Itu yang sering kali kita dengar adalah seperti itu, tanpa membahas bahwa waktu pemulihan segala sesuatu ini berhubungan dengan Elia. Nah, kalau kita tahu cerita Elia, bahwa zaman dahulu pun ketika setelah peristiwa Ahab, Elia, Elisa, dan kemudian setelah itu pun pemimpin-pemimpin Israel masuk di dalam penyangkalan iman mereka. Mereka memimpin bangsa menjadi berontak kepada Tuhan, menjadi tidak beriman kepada Tuhan. Ada banyak pemimpin Israel yang menjauhkan bangsa Israel daripada Tuhan. Dan kemudian menjelang kedatangan Yesus, menjelang Yesus muncul, menjelang Yesus memperkenalkan dirinya, datang lagi, dikasih tuh Elia lagi tuh. Elia ini, yaitu Yohanes Pembaptis, teriak-teriak, "Hai engkau keturunan ular beludak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Keturunan ular beludak dibilangnya. Kepada siapa? Terutama kepada pemimpin-pemimpin Israel. Jadi Elia datang untuk menegakkan kembali firman Tuhan, untuk menegakkan kembali hukum, untuk menegakkan kembali nama Tuhan yang sudah diporak-porandakan mereka, yang sudah dihancurkan mereka. Nah, kita lihat akhir dari Elia Yohanes. Nah, ini akan menjadi akhir daripada Elia akhir zaman. Ya. Perhatikan, Markus 6 ayat 27, raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara, dipenggal. Nah, saya mau ajak kita melihat kembali bagian ini. Ya, Tuhan memberikan hukum di zaman penyampaian, Musa mati, dan penyimpangan firman. Oke ya, sekarang bagian ini masih ada di kedatangan Yesus yang pertama. Karena bahkan Nabi Elia yang aslinya dulu nggak bisa membuat Israel terus menyembah Tuhan, terus setia. Nggak bisa. Akhirnya, sebelum Yesus datang, Tuhan mengutus Elia, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk menegakkan hukum. Yohanes teriak-teriak, Yohanes membaptis orang, menegakkan kembali firman Tuhan. Yohanes dibunuh. Kemudian setelah itu kita masuk dalam era mesianik, masa penyelamatan Yesus. Nah, ini tetap sama. Kemudian pada hari terakhir ada hari Tuhan, jadi Tuhan murka. Pahami bagian ini, dan nanti kita akan sampai kepada akhirnya. Ya, kita lihat sekarang, ini adalah Musa dan Elia pada saat kedatangan Yesus yang pertama. Nah, sekarang siapakah Musa dan terutama Elia pada kedatangan Yesus yang kedua? Ya. Nah, kita tahu Yesus datang, dia mengenapi hukum Taurat. Ketika sebuah hukum yang sebuah nubuatan itu sudah digenapi, nubuatan itu kan sudah tidak berlaku. Ketika nubuatan itu sudah digenapi, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak membatalkan, Yesus mengenapinya. Dan ketika segala sesuatu sudah digenapi di dalam Yesus, artinya tinggal Yesus nih, sudah tergenapi. Segala nubuatan di kitab Taurat dan kitab para nabi digenapi oleh Yesus. Ya.
Nah, Yesus kemudian memberikan era baru. Zaman dulu hukum Taurat, Yesus memberikan hukum kasih. Kasih karunia. Ya, kita baca di Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Perhatikan ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi gampang Bapak Ibu, Saudara. Kalau kita mau tahu, kita mau mentaati hukum Taurat dan kitab para nabi, simple. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lihat, Yesus mendefinisikan hukum Taurat dan kitab para nabi dengan dua, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Simple. Selesai. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang beriman, supaya setiap orang yang pisteo kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi keselamatan tidak diberikan gratis kepada semua orang, tidak. Keselamatan disediakan gratis hanya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Hanya untuk orang-orang yang percaya kepada anaknya. Keselamatan disediakan gratis oleh Tuhan bagi yang percaya, siapapun yang percaya, siapapun yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita akan melihat Musa dan Elia di akhir zaman. Musa dan Elia terakhir, yaitu adalah dua saksi. Dan ada banyak orang menafsirkan kembali, saya katakan, kalau kita nyampah, kita akan dapat sampah. Tapi kalau kita menggali firman dan membiarkan firman itu mengajar kita, firman sendiri yang akan mengartikan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan arti yang sesungguhnya dari firman yang kita baca. Wahyu 11 ayat 3 mengatakan, "Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya." Wahyu 11 ayat 6, "Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan." Ini adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari dua saksi. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini adalah ciri-ciri daripada dua saksi. Ini adalah ciri-ciri karakter dari dua saksi. Nah, kita lanjutkan. Siapa mereka? Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kita tahu ceritanya siapa yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Matius 17 ayat 2, "Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara kepada mereka." Nah, ini jelas siapa yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Sekali lagi, ini adalah ciri-cirinya. Ini bukan oknumnya yang secara literal, tapi ini adalah ciri-ciri. Nah, mari kita lihat apakah yang dimaksud dengan dua pohon zaitun. Mereka adalah dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Dua pohon zaitun. Mereka bukan pohon zaitun dan kaki dian, bukan. Dua pohon zaitun. Dua-duanya adalah dua pohon zaitun. Dua-duanya adalah kaki dian. Ya, Roma 11 ayat 24 kita lihat. "Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaan mungkin telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri." Jadi ini bicara tentang dua golongan, dua kelompok
yaitu Israel dengan bangsa-bangsa lain yang menjadi percaya kepada Yesus. Ini 2 pohon zaitun. Ya. Kemudian kita lihat siapakah kaki Dian. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat dengan tangan kananku dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. 7 kaki Dian, 7 jemaat. 2 kaki Dian adalah 2 jemaat. Simple. Ketika firman mengartikan firman, kita akan mendapat it's very simple. 2 kaki Dian adalah 2 jemaat. Nah, kita perhatikan. Ini kan di kitab Wahyu. Ya. Nah, setelah Wahyu 1, ada Wahyu 2, ada Wahyu 3. Ketika Tuhan bicara kepada 7 jemaat. Ketujuh kaki Dian ialah ketujuh jemaat. 7 jemaat yang mana? Yang disebutkan di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Nah, sekarang ketika dibilang 2 kaki Dian atau sama dengan 2 jemaat, berarti kita harus lihat ciri-ciri daripada 2 saksi, 2 martir di akhir zaman ini adalah seperti kedua jemaat, 2 dari 7 jemaat itu. Mari kita perhatikan. Nah, saya mencoba mencari apa ya, 2 jemaat yang mana ya? Nah, kalau kita perhatikan, dari 7 jemaat, hanya 2 jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan. 5 jemaat mendapat celaan. Ya, mari kita lihat kepada jemaat di Efesus dicela. Ya, Wahyu 2 ayat 4. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, dicela. Jemaat Pergamus dicela. Wahyu 2 ayat 14. Aku mempunyai beberapa keberatan tentang engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jemaat Tiatira dicela. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku yang berbuat zina supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jemaat Sardis dicela. Wahyu 3 ayat 1-2. Dan tuliskanlah pada jemaat Sardis, inilah firman dia yang memiliki 7 roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini apalagi jemaat Laodikia dicela. Kita bisa baca Wahyu 3 ayat 15-18. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 5 jemaat mendapat celaan. Sekarang jemaat mana yang tidak mendapat celaan, bahkan dipuji oleh Tuhan? Kepada jemaat di Smyrna, perhatikan ciri-cirinya. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow, jemaat Smyrna dipuji oleh Tuhan. Jemaat Philadelphia yang kedua. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, 2 jemaat ini adalah jemaat yang ada di dalam aniaya, di dalam kesengsaraan. Ciri-cirinya sama antara jemaat dan Smyrna,
antara jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia itu jemaat yang setia dalam aniaya. Setia dengan firman Tuhan, setia dengan Yesus Kristus, setia dengan iman kepada Kristus. Jadi dua saksi itu adalah eklesia atau gereja Tuhan yang sejati yang memberitakan dan menegakkan firman kebenaran sejati. Nah, bagaimana akhirnya dari dua saksi? Sama seperti akhirnya dari Yohanes Pembaptis. Ayat 11 ayat 7, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dibunuh, dikalahkan. Apakah kita bisa menganulir nubuatan firman ini dengan doa-doa kita? Pertanyaan saya satu. Kalau memang ada ayatnya yang berkata, berdoalah, maka aku akan merubah semua nubuatan firman Tuhan, terutama akhir zaman yang akan terjadi dengan gerejaku, sehingga mereka tidak akan diperangi dan tidak akan dikalahkan, bahkan mereka akan menang, serta mereka akan membunuh musuh-musuh mereka. Beranikah kita mengatakan bahwa doa kita yang entah diterima, didengar, atau enggak itu bisa merubah nubuatan firman ini? Mari kita kembali ke termin waktu Tuhan. Di kedatangannya yang kedua, Yesus memberikan hukum kasih. Eklesia menyampaikan firman Kristus. Eklesia menegakkan firman sejati. Kemudian ada masa pengangkatan eklesia. Kemudian datanglah hari Tuhan. Nah, saya ajak kita melihat bagian ini supaya jelas. Hukum kasih diberikan oleh Yesus. Kemudian murid-muridnya, gereja atau eklesia, berlaku sebagai Musa yang menyampaikan hukum. Hukum kasih ini, firman Tuhan ini. Tetapi kemudian terjadi penyimpangan firman. Kita tahu bagaimana gereja masuk di dalam masa kekelaman. Ketika gereja sudah mulai menjadi agama negara, diakui sebagai agama negara, dan kemudian gereja mulai bangun gedung-gedung yang luar biasa megah. Di situ malah terjadi penyimpangan firman. Di situ gereja malah kawin dengan paganisme. Bahkan sampai sekarang. Gereja ada yang memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan doktrin pengajaran dari organisasi mereka. Mereka tidak memperhatikan apa sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus. Padahal Yesus berkata, baptislah mereka dan ajarlah mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Ada beberapa gereja, dan masalahnya itu adalah gereja yang besar-besar, mengajarkan apa yang tidak Yesus ajarkan. Firman dicabut sedemikian rupa dari konteksnya. Ayat-ayat dicabut sedemikian rupa dari seluruh konteksnya. Dan ayat-ayat itu hanya dipakai sebagai senjata mereka untuk memuluskan doktrin organisasi, untuk memuluskan program-program mereka. Ayat-ayat yang artinya A dicabut sehingga artinya menjadi B. Karena dengan arti B ini bisa synchronizing dengan program mereka. Ini luar biasa. Bagi saya ini kita sedang menghina firman Tuhan. Kita sedang meredefinisi firman Tuhan dengan definisi manusia. Nah, karena itu sebelum kedatangan Tuhan akan muncul kegerakan Elia, di mana dua saksi sebagai Elia. Ini zaman penegakan hukum. Dua saksi akan berteriak-teriak, jangan begitu dong ngajarnya. Itu tidak sesuai dengan konteks.
Kita harus mengajarkan, memberi makan domba-domba Kristus sesuai dengan konteksnya. Dan apa yang terjadi setelah dua saksi ini berteriak-teriak, bernubuat sambil berkabung? Dua saksi dibunuh. Ini adalah ketika masuk masa aniaya besar. Dua saksi ini dibunuh. Tapi firman Tuhan katakan 3 hari kemudian masuklah roh Tuhan kepada mereka. Dua saksi dibangkitkan. Nah, ini adalah peristiwa kebangkitan orang mati. Setelah itu, dua saksi ini disuruh naik masa pengangkatan, eklesia, pengangkatan gereja. Setelah ini terjadi, turunlah hari Tuhan atau cawan murka. Nah, saya harap bagian ini bisa dimengerti. Jadi kesimpulannya adalah, siapakah Elia akhir zaman? Sesuai dengan judul di depan, siapakah Elia akhir zaman? Elia akhir zaman adalah eklesia atau gereja Tuhan sejati. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua, akan ada gelombang kebenaran sejati untuk menegakkan firman Tuhan, firman kebenaran yang sejati. Sekali lagi, Elia akhir zaman adalah eklesia atau gereja Tuhan sejati. Pertanyaannya, apakah Elia akhir zaman sudah muncul? Karena kemunculan Elia berkaitan erat dengan kemunculan Yesus, kemunculan Mesias. Nah, tandanya adalah munculnya gerakan pengajaran firman yang murni, firman mengartikan firman. 100% eksegesis. Mulai ada gerakan ini, mulai ada kerinduan untuk mendapatkan firman Tuhan yang murni, yang sejati. Kemudian adanya teriakan pertobatan bagi utusan palsu, nabi palsu, pemberita Injil yang lain, gembala upahan dan pengajar palsu seperti Yohanes katakan, "Hai engkau keturunan ular beludak, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Adanya teriakan ini supaya mereka tidak menyesatkan lagi domba-domba Kristus. Apakah sudah ada? Silakan Anda jawab. Saya ajak kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil dan ditimpakan oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pengkhotbah hanya sampai pada ayat ini dan berkata bahwa kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu seperti pencuri. Kita nggak tahu. Makanya kita harus siap siaga. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Saya nggak tahu mereka, kenapa mereka menghilangkan atau melupakan ayat setelah ini. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, dan bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ini 1 Tesalonika 5 ayat 4-5. Yang tadi ini ayat 2-3. Kenapa ini jarang sekali dibahas? Bahwa kita sebenarnya tahu kapan hari Tuhan. Tahu sebenarnya. Harusnya tahu. Bukan tahu masalah jam, waktu, tanggal, bukan. Tetapi tanda-tandanya. Kita tahu bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Pertanyaannya, apakah ciri-ciri ini sudah muncul saat ini? Silakan jawab sendiri. Apakah ciri-ciri ini sudah muncul pada saat ini? Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ketika kita mengartikan firman dengan firman, ketika kita mengartikan firman sesuai dengan konteksnya, tidak mencabut untuk kepentingan hal duniawi kita, kehidupan kita akan diterangi oleh firman Tuhan.
sehingga kita akan mengerti waktu Tuhan. Sebagai penutup, saya akan ingatkan kita bahwa Yesus pernah mengatakan hal ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus berkata ini kepada murid-muridnya. Kamu akan dikucilkan, bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sekali lagi, Yesus katakan ini kepada murid-muridnya. Pertanyaan saya, apakah kita murid Kristus? Apa yang terjadi dengan kepala akan terjadi dengan tubuhnya. Apakah kita siap untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua? Apakah kita siap? Ketika karena memberitakan kebenaran yang sejati, kita dimusuhi, bahkan oleh organisasi gereja sendiri. Apakah kita siap ketika kita memberitakan firman Tuhan yang sejati? Kita dibunuh, kita dianiaya. Apakah kita siap menjadi seperti Yesus? Apakah kita siap menjadi Elia di akhir zaman yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Memulihkan segala sesuatu adalah mengenai memulihkan konteks kebenaran yang sejati. Itu adalah tugas Elia, dan tugas Elia akhir zaman ini diberikan kepada eklesia yang sejati, gereja Tuhan yang sejati. Memulihkan segala sesuatu untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Raja. Ini adalah tugas gereja, yaitu menegakkan firman Tuhan yang sejati. Ketika ada yang menyelewengkan firman Tuhan, gereja Tuhan yang sejati harus berani berbicara, agar mereka tidak menyesatkan domba-domba Kristus, agar mereka memberi makan yang benar kepada domba-domba Kristus, agar mereka tidak memberi makan sampah kepada domba-domba Kristus. Nah, ada yang berkata kepada saya begini, Pak, kalau beritanya itu tentang salib terus, beritanya tentang penderitaan, bahwa kita akan menderita secara daging, kita akan menderita di dunia ini, gak ada yang mau ikut Yesus. Karena itu di gereja saya, Pak, harus imbang. Kita ini harus balance antara yang salib Kristus sama yang bahwa Yesus memberkati kita selama di dunia ini dengan berlimpah-limpah-limpah. Saya cuma bertanya, tunjukkan kepada saya ayatnya. Ketika engkau menyembah Yesus, maka kekayaan dunia ini akan beralih kepadamu. Ketika engkau menyembah Yesus, maka dunia ini akan diberikan kepadamu. Hanya ada satu ayat yang mengatakan itu, dan itu dikatakan oleh iblis kepada Yesus. Sembahlah aku, maka seluruh dunia dan kemegahannya aku berikan kepadamu. Yesus katakan, kalau engkau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Yesus katakan kepada orang muda yang kaya, bayangkan, dia sudah kaya, dia mengerti firman Tuhan, dia melaksanakan firman Tuhan, dia melaksanakan Taurat Tuhan. Yesus katakan apa? Kalau engkau mau sempurna, jual seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin, dan engkau ikutlah aku. Kalau kita punya anak bayi, umur 1 tahun, katakanlah,
Dia belum bisa makan nasi, dia belum bisa makan sop yang ada wortelnya, kentangnya, dan lain sebagainya secara utuh. Apa yang kita lakukan? Apakah kita kemudian memberi mereka muntahan anjing karena lebih mudah ditelan? Saya percaya kita tidak akan melakukan itu pada anak kita. Yang kita lakukan adalah membuat bahan-bahan itu, nasi, wortel, kentang, sayuran, semuanya kita jadikan bubur, sehingga makanan itu menjadi halus dan menjadi mudah ditelan. Kita tidak mereplace dengan makanan lain yang kemudian akan membawa dia menjadi sakit. Isinya tetap, tapi bagaimana cara menyajikan? Kita tetap harus memberikan firman kebenaran yang sejati kepada domba-domba Kristus. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara menyampaikan firman kebenaran yang sejati ini kepada jemaat, sehingga kalau ada jemaat yang masih bayi itu bisa terima dan mereka bertumbuh. Cara penyampaian Anda itu yang harus dipikirkan. Cara penyampaian kita itu yang harus dipikirkan. Bukan mengganti kebenaran sejati, bukan mengganti firman yang sejati, firman Kristus dengan firman yang lain. Jadi sekali lagi, Elia akhir zaman adalah eklesia atau gereja Tuhan sejati yang memberitakan firman sejati, yang menegakkan firman kebenaran yang sejati. Siapkah kita untuk melakukan itu? Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Tuhan, ajarku setia, hidup tetap di jalan-Mu. Walau tak mudah bagiku, aku mau terus serta-Mu. Sebab hidupku hanya bagi-Mu, dan matiku dalam tangan-Mu. Takkan ku meninggalkan-Mu, sekalipun dunia mengangkatku. Sebab hidupku hanya bagi-Mu, dan matiku dalam tangan-Mu. Takkan ku berpaling dari-Mu, sekalipun maut di depanku. Yesus, ajarku setia untuk selalu mengasihi-Mu. Sangkal diri, pikul salibku, aku mau terus serta-Mu. Sebab hidupku hanya bagi-Mu, dan matiku dalam tangan-Mu. Takkan ku meninggalkan-Mu, sekalipun dunia mengangkatku. Sebab hidupku hanya bagi-Mu, dan matiku dalam tangan-Mu. Takkan ku
sekalipun maut di depanku. Sebab hidupku hanya bagimu, dan matiku dalam tanganmu. Takkan ku meninggalkanmu, sekalipun dunia mengangkatku. Takkan ku berpaling darimu, sekalipun maut di depanku.